Halo, Shalom untuk anak-anakku yang dikasihi Tuhan, anak-anak PPAIO 0916, terutama kelasnya Bu Elis. Halo, apa kabar? Bu Elis berharap anak-anak semuanya dahsyat, luar biasa, penuh dengan sukacita. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur untuk melawan segala penyakit. Amin. Diberkati Tuhan. Rasanya Bu Elis rindu, rasanya juga kangen, pengen banget ya ketemu sama anak-anak semua, pengen bisa bimbingan bareng, pengen bisa pemuridan bareng, pengen bisa ngobrol-ngobrol bareng sama anak-anak. Tapi sayang sekali kita tidak bisa bertemu karena kita harus mengikuti peraturan pemerintah demi kelancaran pencegahan COVID-19 semakin meluas. Ya, untuk anak-anakku yang terkasih, saya ucapkan selamat Paskah. Kita masih dalam suasana Paskah ya. Oke, pada kesempatan ini Bu Elis akan menyampaikan sedikit renungan untuk anak-anak semua. Nah, anak-anak bisa mempersiapkan posisi yang enak. Oke, yang PW, posisi wena ya katanya ya. Anak-anak bisa mempersiapkan diri dengan bisa mempersiapkan Alkitabnya, yang jauh dari Alkitabnya bisa diambil sekarang. Ya. Oke, Bu Elis masih menunggu. Tapi di sini Bu Elis tidak akan membacakan ya ayat Alkitabnya panjang-panjang ya. Anak-anak bisa membacanya sendiri di rumah, bisa sambil mendengarkan Bu Elis bercerita. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tadi yang saya ambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 32 yang berjudul Aku Percaya Maka Aku Bersaksi. Ya. Pada kesempatan ini anak-anak akan mengenal tentang tokoh di dalam Alkitab. Namanya adalah Petrus. Nah, ada yang tahu Petrus itu siapa? Halo, ada yang tahu nggak Petrus itu siapa? Siapa? Wah, anak-anak hebat sekali ya, semuanya tahu kalau Petrus itu adalah murid Tuhan Yesus. Nah, betul sekali ya. Petrus adalah murid Tuhan Yesus yang pertama kali dipanggil. Nah, dulu Petrus itu adalah seorang apa? Ayo, nelayan. Pintar sekali ya, semuanya hebat-hebat. Nah, dulu Petrus adalah seorang nelayan. Nah, ketika Petrus dipanggil sama Tuhan Yesus ya, dia langsung siap, langsung bersedia ya. Bersedia, kemudian dia meninggalkan jalannya, pekerjaannya sebagai nelayan dan pergi untuk mengikut Yesus. Nah, luar biasa sekali ya Petrus ini ya. Nah, Petrus juga merupakan murid ya, murid yang sangat dipercaya oleh Tuhan Yesus. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, tetapi ketika Tuhan Yesus akan ditangkap oleh prajurit untuk disalibkan. Tahu apa yang terjadi dengan Petrus? Petrus tidak mau mengakui bahwa ia adalah murid Yesus. Nah, kira-kira anak-anak tahu nggak kenapa sih kok Petrus nggak mau mengakui tentang Tuhan Yesus? Bahwa dirinya adalah murid Tuhan Yesus. Ada yang tahu? Ya, anak-anak ada yang tahu? Iya. Oke. Nah, ternyata kenapa Petrus tidak mau mengakui bahwa dirinya adalah murid Yesus? Itu karena Petrus takut. Anak-anak, dia sangat takut sekali. Ya, dia sangat takut untuk mengakui bahwa dirinya adalah murid Yesus. Nah, Petrus juga takut
dirinya ditangkap, ketika para prajurit tahu bahwa dia adalah murid Yesus. Walaupun begitu, ya, Petrus tetap percaya, Petrus tetap yakin kepada Tuhan Yesus, bahkan dia sangat mencintai Tuhan Yesus. Nah, setelah Yesus disalib, ya, setelah Yesus disalib dan Yesus meninggal, Yesus mati, ya, Petrus sangat sedih sekali hatinya. Adik-adik sedih enggak kalau melihat Yesus, Tuhan Yesus itu harus disalib, ya, dicambuk? Aduh, Boris tidak bisa membayangkan ketika Boris berada di tempat itu waktu itu, ya, melihat kejadian Yesus, Tuhan Yesus disalibkan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Petrus sangat sedih sekali, ya, ketika melihat hal itu. Bahkan Petrus itu sangat menyesal. Tahu anak-anak yang dikasihi Tuhan, kenapa dia harus menyesal? Karena dia, ya, kemarin tidak mau mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah gurunya dan dia adalah muridnya. Itu membuat Petrus sangat sedih sekali. Itu adalah sebuah penyesalan pada diri Petrus. Nah, kemudian ketika 3 hari, ya, Yesus bangkit, ya, Maria Magdalena memberitahu kepada Petrus bahwa Tuhan Yesus benar-benar sudah bangkit, ya. Petrus di sini sangat girang hatinya, dia sangat senang sekali, penuh dengan sukacita mendengar bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Dia sangat percaya bahwa guruku, ya, bahwa guruku Tuhan Yesus itu sudah bangkit dari kematiannya. Itu tandanya apa? Bahwa Yesus sudah menang atas dosa kita. Berarti kita sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Nah, di sini saya ingin menyampaikan bahwa Petrus bercerita kepada banyak orang. Petrus bersaksi, menceritakan bahwa dia sungguh bahagia, ya, dia sungguh senang, dia sungguh sukacita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus, Yesusku, Tuhanku, ya. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia menyatakan bahwa dirinya sangat percaya bahwa ia adalah benar-benar juru selamat di dalam kehidupan Petrus. Karena Petrus sangat yakin, sangat percaya, nggih. Karena Petrus begitu girang, dia yakin, dia percaya, maka Petrus mau menceritakan semua apa yang sedang dirasakan, sukacitanya karena kebangkitan Tuhan Yesus kepada semua orang. Itu sangat luar biasa sekali, ya, anak-anak, ya. Petrus mau bersaksi, mau menceritakan bahwa Tuhannya, ya, bahwa Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa, sungguh hebat, ya. Dia bisa bangkit dari kematiannya. Semua katakan Tuhan Yesusku hebat. Yuk, Tuhan Yesusku hebat. Ya, luar biasa sekali anak-anak yang dikasihi Tuhan. Oke, kesimpulan dari pelajaran cerita yang saya sampaikan tadi adalah Petrus berani menjadi saksi dari kebangkitan Tuhan Yesus karena ia percaya pada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ia menceritakan cerita kebangkitan Yesus kepada banyak orang. Kita, saya dan anak-anak yang dikasihi Tuhan juga adalah murid Tuhan Yesus.
sama seperti Petrus ya. Kita sama seperti Petrus, kita adalah murid Tuhan Yesus. Nah, walaupun kita tidak bisa melihat langsung kebangkitan Yesus, tetapi karena iman kita percaya kepada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita yang telah bangkit, maka kita harus menjadi saksi di dalam kebangkitannya. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua, selamat menjadi saksi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum saya menutup doa pada kesempatan ini, saya akan membagikan aktivitas ya. Aktivitas mungkin bisa disebut kreativitas ya. Untuk anak-anak sebagai tugas pengganti absen. Nah, anak-anak bisa membuat, wajib ini ya, anak-anak harus wajib. Nah, wajib, saya kasih wajib nih ya, biar semuanya juga mengerjakan ya. Harus membuat kesaksian. Nah, selama bersama dengan Tuhan Yesus, apa saja yang sudah kalian alami, kebaikan-kebaikan apa sudah kalian terima, bukan hanya adik-adik, mungkin dari keluarga adik-adik ya, keluarga adik-adik, keluarga anak-anak ya. Oke, saya panggil adik-adik juga anak-anak, nggak apa-apa ya. Nah, dari mungkin dengan kejadian yang ada dalam keluarga anak-anak, anak-anak bisa menceritakan kebaikan apa saja yang sudah Tuhan berikan. Pastinya banyak loh kebaikan-kebaikan yang sudah Tuhan Yesus berikan di dalam kehidupan adik-adik, anak-anak, di dalam keluarganya. Nah, anak-anak dapat membuat kesaksian itu bisa berupa video. Nah, nanti bisa minta bantuan kakaknya atau mamahnya atau papanya atau bapaknya atau ibunya, minta divideoin. Nah, nanti adik-adik bercerita. Nah, anak-anak nanti bercerita sendiri ya di depan kamera ya. Seperti Bu Elis ini ya, Bu Elis ngomong-ngomong sendiri. Ya, anak-anak nanti bisa melakukan hal itu. Nah, anak-anak bisa cerita, bisa direkam videonya sama orang tuanya atau sama kakaknya. Nah, bisa minta bantuan ya. Kemudian setelah itu adik-adik bisa kirim video itu ke grupnya Bu Elis ya, grup kelas permentorannya Bu Elis. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan sangat jelas sekali ya. Oke, sudah siap ya anak-anak ya semuanya untuk melakukan tugasnya, membuat sebuah kesaksian di dalam kehidupan anak-anak. Cobalah kalian untuk bisa menjadi saksi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Yuk, mari kita sama-sama berdoa ya. Kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita, berserah kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang luar biasa ini. Walaupun kami tidak bisa bertatap muka secara langsung, namun kami tetap bersyukur karena kami masih bisa berbicara, masih bisa berdiskusi dengan anak-anak melalui online, mungkin melalui video yang saya bagikan ini. Ini merupakan rasa syukur saya Tuhan untuk saya bisa berkomunikasi dengan anak-anak di kelas saya. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan anak-anakmu bisa menjadi saksi-saksimu, bisa menceritakan banyak hal, banyak kebaikan-kebaikan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, Kau berkati anak-anakmu satu persatu dan keluarganya. Tuhan memberkati, berkati di dalam kesehatan mereka Tuhan. Berkati Tuhan di dalam setiap keluarganya, dalam kesehatannya, supaya anak-anakmu dan keluarganya dijauhkan dari sakit penyakit. Terlebih lagi Tuhan, Kau berikan perlindungan Tuhan
Dalam nama Tuhan Yesus, Kau lindungi anak-anak-Mu dan keluarganya dari virus corona Tuhan. Tuhan juga berkati di dalam studi anak-anak-Mu Tuhan. Walaupun saat ini mereka belajar di rumah, mereka harus belajar online, melihat di televisi, namun kiranya Tuhan Engkau membimbing mereka, memberkati mereka, supaya mereka benar-benar memiliki harapan di dalam Engkau Tuhan. Mereka tidak takut untuk menjadi anak yang tidak berprestasi. Namun Tuhan, biarkan mereka Tuhan Kau pimpin, Kau berkati dalam studinya Tuhan. Mereka menjadi anak yang kuat, yang hebat di dalam studinya Tuhan. Dan biarkan masa depan yang indah Tuhan siapkan, Tuhan rencanakan. Tuhan Yesus juga memberkati di dalam pekerjaan orang tua mereka satu persatu Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, kiranya Tuhan Yesus buat berhasil Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang senantiasa mencukupkan untuk setiap kebutuhan yang mereka perlukan Tuhan. Kami tahu, kami yakin, kami percaya bahwa Engkau akan hadir di setiap keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, berkati untuk PPA IO 0916 Tuhan. Kau berkati kami Tuhan di dalam setiap aktivitas kami di PPA yang saat ini sedang berhenti karena pandemi COVID-19 Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati setiap mentor, setiap staff yang terlibat di dalamnya Tuhan. Kau berkati, Tuhan berkati sponsor anak-anak-Mu yang ada di luar negeri. Kiranya Tuhan senantiasa lindungi mereka. Jika saat ini ada sponsor kami yang terkena COVID, kiranya Tuhan Yesus sembuhkan supaya banyak support yang tidak terhenti oleh karena virus corona ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga untuk PF kami Bapak Darmin yang ada di Bandung. Kiranya Tuhan Yesus nantiasa memberikan kesehatan kepada beliau. Tuhan Yesus nantiasa memberkati Bapak Darmin di dalam aktivitasnya walaupun saat ini harus bekerja Tuhan melalui online. Kami yakin, kami percaya di situ Tuhan juga akan bekerja di dalam Bapak Darmin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau berkati kehidupan kami, selanjutnya kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, anak-anak yang dikasihi Tuhan, tetap stay at home ya, tetap di rumah, jaga kebersihan, jangan lupa cuci tangan, rajinnya cuci tangannya, jaga kesehatannya, kemudian jangan lupa minum vitamin ya, kemudian jangan lupa jaga jarak dan jangan bersalaman secara langsung ya, tetap berikan salam. Nah, kemudian jangan lupa anak-anak semuanya untuk bisa berjemur di rumahnya masing-masing. Dan yang pasti tidak boleh dikurangi adalah tetaplah berdoa, doakan bangsa kita supaya bangsa kita benar-benar mengalami masa-masa pemulihan dari Tuhan Yesus. Terima kasih. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Dadah.